Banyak leader yang mau jabatannya tapi nggak mau tanggung jawabnya. Jadi lebih baik dilempar ke atas ke pimpinannya, atau kemudian ya cuman dengan kata-kata bersayap kiri kanan tetapi nggak ambil decision. Itu very bad leader. Ibaratnya kalau itu ada bola panas, kamu harus memegangnya dengan tanganmu sampai tanganmu itu luka. You must take the decision, make the decision. Ibu Deni Puspa Purbasari adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020. Di bawah kepemimpinannya, Prakerja telah menjangkau lebih dari 18,9 juta peserta dan terbukti berdampak pada peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita kan selalu bilang pentingnya diversity di dalam organisasi, tapi di sini diversity yang paling penting itu ada diversity neuro, cara berpikir. Kalau kita melihat DNA-nya anak tech sama anak ops, itu dengan DNA-nya anak hukum umum keuangan lain sekali. Yang satu adalah pro agility, iterasi, eksperimentasi, kecepatan. Yang satunya adalah sebentar, ini APBN, konservatif, paperwork, prosedur, kehati-hatian. Betul. Ini kan pertarungannya tuh terus, dan saya di tengah itu kan sebagai emaknya di Prakerja tuh pusing ya, gimana ini mendamaikan tim, membuat tim itu saling mengerti bahwa ini penting, ini juga penting. Saya terus terang aja ketika melihat statistik itu, visualisasi saya itu adalah manusia-manusia. Behind those numbers are really humans. Yes. Our people, brothers, sisters, bangsa Indonesia. Itu numbers itu sekali lagi itu ada subjeknya, dan itu adalah manusia. It's not just a stupid numbers atau cold numbers, enggak. Mestinya adalah dengan kita bertemu sama mereka, mendengarkan mereka, ada empathy kepada mereka, dan itu membuat kita, despite all the challenges yang ada di pekerjaan kita akan atasin itu bersama-sama demi membuat kehidupan mereka itu lebih baik. Atau kehidupan mereka lebih baik itu sudah terlalu optimis ya, demi tetap menyalakan yang namanya optimisme di hati mereka. Hope. Kalau orang sudah nggak punya harapan, ngapain sih harus usaha? Hai Hivers, senang sekali bisa ketemu dengan rekan-rekan semua. Masih bersama di Hive Intelligence Podcast bersama saya, Romora Edward Sitorus. Hari ini kita ketemu dengan guru saya, teladan saya, seorang pimpinan yang luar biasa, Ibu Deni Puspa Purbasari. Apa kabar Ibu? Baik, Mora. Apa kabar? Terima kasih boleh datang ke sini Bu. Sama-sama. Senang saya juga akhirnya bisa punya waktu untuk datang ke podcast kamu. Wah, terima kasih Bu, suatu kehormatan buat saya. Bu Deni Puspa Purbasari, seperti yang teman-teman tahu, beliau Direktur Eksekutif Program Manajemen Office Kartu Prakerja. Beliau juga pernah menjadi Deputi Bidang Ekonomi di Kantor Staf Presiden, serta menjadi Asisten Staf Khusus dari Wakil Presiden di bidang ekonomi. Beliau menyelesaikan PhD di bidang ekonomi di University of Colorado Boulder, dan beliau mendapatkan penghargaan, teaching award, dan juga melakukan banyak riset sebelumnya. Saat ini, program yang beliau ampu telah menjamah 18,9 juta peserta di seluruh Nusantara dan terbukti meningkatkan keterampilan, meningkatkan kebekerjaan, entrepreneurship, dan kesejahteraan mereka. Langsung saja kita akan ngobrol dengan Bu Deni Puspa Purbasari. Topik kita kali ini Bu adalah tentang kepemimpinan dan juga inovasi di sektor pendidikan, sektor vokasi, keterampilan, dan bagaimana ini bisa dikembangkan di Indonesia. Sebelum kita mulai Bu ke topik utama, saya tuh curious Bu. Tentunya sebagai ekonom, kita banyak menerima ide-ide, banyak tertarik dengan berbagai riset. Kalau boleh tahu Bu, siapa sih ekonom Indonesia yang menjadi favorit Ibu? Mungkin saya bisa lebih memberikan penilaian begitu ketika kita mengenal orang itu, betul ya? Oke.
Saya paham bahwa kita punya banyak great economist yang sudah wafat mungkin, termasuk Pak Hatta. Tapi ya karena mungkin saya tidak hidup sezaman, saya kurang bisa kemudian memahami sepenuhnya beliau. Jadi saya menjawab ini dalam konteks yang saya ketahui, yang saya kenal begitu. Nah, jadi yang pertama mungkin adalah Pak Budiono. Karena saya kenal beliau dalam arti tahu ya, bukan ada conversation yang khusus. Itu adalah ketika beliau mengajar di mata kuliah perekonomian Indonesia. Beliaulah yang mengajarkan untuk membaca data atau statistik sebelum kemudian kita beropini atau menyimpulkan sesuatu. Saya pikir ini adalah fondasi dari seorang scholar, seorang periset, seorang pemikir maupun seorang yang terdidik, yaitu berbicara dengan menggunakan data. Nah, kemudian Pak Budiono juga ekonom yang sudah terbukti dalam perjalanan karir beliau, ya seluruh posisi itu yang sangat luar biasa itu beliau capai dalam kesederhanaan, dalam tutur kata yang santun. Beliau itu orang yang sudah selesai dengan diri beliau sendiri, tidak butuh validasi. Saya pikir ini sangat langka. Dan untuk seseorang yang punya pendidikan PhD dari Wharton School di zaman dulu, yang punya banyak kesempatan atau options dan pilihannya adalah mengabdi di sektor publik yang kita tahu sangat kompleks, sangat rumit, financially tidak compensating juga. Saya pikir that's something, karena itu adalah perwujudan dari ilmu, itu adalah untuk beramal. Nah, itu saya melihat di Pak Budiono gitu. Wah, luar biasa. Saya juga sangat-sangat terinspirasi dari beliau, Bu, dan luar biasa bagaimana Ibu menggambarkan beliau dari pertemuan Ibu dengan beliau melalui kelas dan juga melalui interaksi Ibu dengan beliau. Kalau boleh tahu, Bu, ekonom di luar Indonesia yang juga membuat Ibu terinspirasi siapa? Mungkin yang kalau menurut saya sih secara pemikiran sih, Mora. Bahwa kok bisa ya seseorang mikir di zaman itu atau di kala itu seperti itu, dan itu luar biasa dan sangat mengubah school of thought di dalam ilmu ekonomi. Saya ya sebagai orang yang belajar ekonomi ya dua, yaitu adalah Smith dan satunya lagi Keynes. Smith and Keynes. Karena Smith itu yang mengajarkan sesuatu ekonomi itu diobservasi dengan cara yang sangat sederhana pada zaman itu 1776 or so itu, dan menulis Wealth of Nation dan kemudian sebelumnya itu kan menulis The Moral Sentiments yang itu sebenarnya adalah filsafat. Kemudian loncat kepada ekonomi yang itu adalah science. Itu menurut saya something deh, dan kemudian bisa menjelaskan tentang pentingnya division of labor. Spesialisasi, bahwa kamu itu tidak mengerjakan semua dari A sampai Z. Kalau kita merefleksikan seperti UKM gitu ya, kamu adalah produsen, kamu manajer, kamu pekerja, kamu juga tenaga keuangan, kamu tenaga marketing dan segala macam. Tapi kalau kamu melakukan division of labor, maka pekerjaan akan jadi lebih banyak lagi yang kamu hasilkan dan kemudian kualitasnya akan lebih bagus. Saya pikir Smith luar biasa di situ. Selain dia di bukunya tersebut menggarisbawahi bahwa even in the capitalist economy, peran pemerintah itu masih dibutuhkan. Jadi orang yang menyimpulkan bahwa orang-orang klasik itu adalah tidak suka government intervention atau tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu dan segala macam, itu salah. Karena even Smith saja mengatakan bahwa peran pemerintah di dalam kapitalis ekonomi atau market ekonomi itu masih dibutuhkan, yaitu dalam hal
3 hal, yaitu yang pertama ada pertahanan keamanan, yang kedua adalah dalam penyediaan keadilan, yang ketiga atau hukum ya, penegakan hukum, kemudian yang ketiga adalah penyediaan public goods, termasuk di sini adalah public education dan infrastructure. Jadi dia itu sudah kemudian menggarisbawahi itu, dan itu masih relevan sampai dengan sekarang, bahwa tidak ada yang namanya itu produksi dan konsumsi atau distribusi bisa dilakukan dengan baik kalau negara itu tidak berperang misalnya saja, atau ada intinya adalah kejahatan dan segala macam, itu tidak bisa. Yang kedua adalah yaitu tadi ketika penyediaan hukum ya yang adil ya buat semua. Itu kenapa begitu? Karena ketika kamu punya bisnis, kemudian saya adalah pembeli, ketika dalam tukar menukar atau kamu punya kontrak dengan pihak lain, supplier dan segala macam, kadang kan itu ada konflik. Betul. Nah, konflik di antara private itu entities itu bisa kemudian siapa yang akan menengahi konflik ini? Karena itu penyedia keadilan itu adalah negara. Karena itu harus ada infrastruktur hukum yang luar biasa, yang hebat, untuk bisa kemudian menjadi juri yang adil bagi konflik di antara private. Apakah itu individu to individu, individu to korporat, atau korporat to korporat. Itu penting sekali. Dan itu accessible. Artinya itu accessible even to the poor. I see. Jadi karena kita tahu bahwa hukum itu kan ada ongkos untuk mengakses servis itu. Menarik, karena itu Adam Smith sudah mengatakan bahwa bahasa singkatnya itu adalah ya keadilan untuk semua orang lah. Itu harus bisa diakses. Jadi pengacara juga harus dikasih ke orang miskin sebenarnya, intinya adalah yaitu kan karena itu ada pengacara publik ya yang itu bisa membantu masyarakat ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu bahwa public goods, karena kita tahu public goods seperti jembatan, jalan itu nggak profitable, swasta juga nggak akan mau step in, karena itu negara perlu untuk masuk menyediakan itu. Termasuk di dalamnya adalah public education for all. Jadi education for all itu adalah di bukunya Smith juga disebutkan termasuk untuk orang tua. Artinya itu adalah konsep kayak lifelong learning dalam bahasa sekarang itu sudah dikenal oleh Smith. Nah, itu adalah Smith itu dedengkotnya klasik, yang itu turun ke neoklasik, yang itu diturunkannya itu sampai kepada Solo, kemudian Marshall, terus habis itu ada juga siapa itu Arrow itu luar biasa sekali karena social choice. Arrow impossibility theorem itu kan mengingatkan pada kita untuk punya ekspektasi yang terkelola ketika kita menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk mengambil keputusan. Karena itu tidak akan pernah ada yang namanya first best solution di situ. Itu udah diingatkan. Jadi itu luar biasa, sampai kemudian ya semi-semi ya saya kategorikan kepada turunan itu adalah si Darren Acemoglu, penerima Nobel. Karena dia juga menggarisbawahi bahwa market itu tidak bisa begitu saja menghasilkan apa yang kita harapkan, yaitu efisiensi, kesejahteraan, pertumbuhan, apabila tadi government-nya itu adalah tidak dan institutionnya intinya adalah kalau kurang baik maka tidak bisa itu menghasilkan ekonomi, atau market itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan sebagaimana teori klasik atau neoklasik harapkan. Nah, karena kan seringkali kita mengasumsikan institusi itu given, institusi itu baik, market berfungsi dengan baik. No. Itu di develop ekonomis mungkin udah ada yang institusinya ya Bu ya? Benar. Jadi institusi publik yang sehat, yang baik, yang berkualitas itu penting untuk membuat ekonomi itu bisa tumbuh dan kemudian berkembang maupun merata seperti yang kita harapkan. Jadi itu institusi publik itu harus diupayakan pembangunannya. Nah, kalau merefer kepada Pak Budiono yang saya admire gitu ya, dan bukunya yang Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah, beliau mengatakan bahwa tugas dari kita semua itu adalah membangun institusi publik secara terus-menerus, harus tekun. Dan yang disebut institusi publik itu adalah orang-orang berikut set of rules-nya. Dan institusi publik itu ada 3 menurut Pak Bud. Yang pertama ada institusi politik, yang kedua ada institusi birokrasi, dan yang ketiga ada institusi hukum. Karena politik itu adalah yang menyusun regulasi atau aturan mainnya, institusi birokrasi adalah yang mengimplementasikannya, yang ketiga adalah institusi hukum itu adalah yang menegakkannya. Tiga-tiganya harus bagus untuk membuat kegiatan ekonomi itu kemudian menghasilkan kesejahteraan rakyat. Luar biasa. Nah, tapi kemudian yang kedua adalah Keynes. Ini kubu yang lain. Kalau ini let the market work,
Kalau kemudian institusinya baik, market akan mendeliver dengan baik. Tapi kalau market itu tidak bisa mengalokasikan dengan baik, maka government can sometimes improve the result of market kan, market outcomes. Ini adalah sisinya Keynes. Nah, si Keynes ini government interventionist lah ibaratnya, aktivis gitu. Kalau ini kan pasifis, yang ini ada aktivis. Tetapi Keynes mengatakan bahwa ketika ekonomi itu naik turun, government jangan kemudian let the market work, nggak bisa. Government harus aktif untuk mengintervensi pasar dalam rangka stabilisasi ekonomi dan seterusnya, supaya konjungtur atau fluktuasi itu tidak brutal. Nah, jadi Keynes mengatakan begitu. Nah, namun di sini ketika kita tahu kebijakan moneter itu bisa dalam jangka pendek mengubah hasil, kebijakan fiskal dalam jangka pendek bisa mengubah hasil sehingga itu menjadi fluktuasinya tidak terlalu tajam. Betul. Namun ada ongkos di balik itu. Kalau kamu lakukan itu dalam jangka panjang, itu kayak kamu kasih steroid kepada ekonomi secara terus-menerus. Karena itu sebenarnya ekstrim to ekstrim, kita itu yang di tengah-tengah, a mixture between the two. It's always. Jadi saya tidak terlalu tertarik kalau orang yang ke sini banget, ke sana banget. Udahlah, kita tahu bahwa there is no such thing as di ekstrim dari kiri maupun kanan. Gitu. Jadi kita perlu untuk wise untuk kemudian kapan yang sisi kanan diperlukan, kapan yang sisi kiri itu diperlukan, dan bagaimana membuat keduanya itu work for our economy. Betul. Itu butuh ketekunan untuk berpikir, berdiskusi, dialektika kayak begitu sih, Mor. Nah, jadi saya sih melihat untuk Keynes ini kan turunannya banyak, dan yang sekarang ini saya agak ikutin pendapatnya itu adalah Maria Casuato atau siapa tuh last name-nya, maaf Italian economist, yang dia mengatakan pentingnya yang disebut sebagai entrepreneurial government. Bahwa ketika market itu agak lambat dalam berinovasi, sometimes government itu bisa act as investor, yang itu kemudian dia akan men-trigger adanya inovasi. Nah, jadi dia tidak terlalu senang dengan government yang itu let the market work dan segala macam, tetapi karena dia tahu bahwa inovasi itu bisa fail, karena itu government sometimes bisa berperan sebagai inovator atau pendorong inovator, dalam hal ini adalah investor. Nah, seperti itu. Jadi school of thought dengan varian-variannya itu luar biasa banget sih, Mor. Tapi menurut saya itu tadi dua orang ini saya pikir something sih. Menarik sekali, Bu. Terima kasih sudah menjelaskan, Bu, secara komprehensif nih, dari klasik ke neoklasik sampai Keynes tadi dan turunannya. Ini menarik sekali, Bu, dan saya pikir teman-teman juga jadi terrefresh, Bu, tentang dasar-dasar ekonomi yang membentuk kebijakan saat ini. Nah, bicara soal pengalaman Ibu dan pemahaman Ibu sudah mengalami karir yang luar biasa, Bu. Dari dosen yang sudah mendapatkan banyak penghargaan, kemudian juga Ibu pernah menjadi membuat kebijakan. Kemudian tidak lepas dari situ Ibu kemudian mengimplementasikan kebijakan. Skill apa sih, Bu, yang menurut Ibu bisa membuat Ibu menavigasi semuanya ini dengan baik? Karena tentunya banyak ekonom yang mungkin hanya di satu tahap saja, Bu. Tapi dari pengalaman Ibu untuk melewati semuanya, skill apa, Bu? Mungkin yang pertama, Mor, itu adalah basic skill dulu ya. Yaitu apa? Kemampuan kamu untuk membaca. Kemudian menulis, mendengar. Itu dulu. Itu penting lah. Saya nggak perlu elaborasi, kayaknya teman-teman paham ya. Habis itu kemudian skill dari seorang ekonom tuh apa sih? Sebelum kepada spesifik skills ya. At the end kamu kan harus mempresentasikan idemu. Jadi presentation skills itu penting. Dan kemudian tentu saja ketika mempresentasikan kan kamu harus berkomunikasi dengan stakeholders. Jadi yang saya sebut sebagai basic skills itu tadi ya, selain membaca, menulis, membaca, menulis, mendengar. Karena ini kita itu sometimes kalau udah di jabatan tinggi atau kita malas mendengar, kita lebih suka ngomong itu. Tapi mendengar atau mendengarkan lebih penting ya. Mendengarkan itu kan with intention. Nah, kalau udah jabatannya tinggi atau kan mendengarkan suaranya masyarakat yang seringkali tidak terekspresikan atau terartikulasi dengan
jelas. Betul. Karena ya masyarakat gitu ya. Nah, jadi empati untuk mendengarkan dan kemampuan untuk mendengarkan, even kamu reading between lines yang tidak bisa diucapkan oleh orang-orang karena sensitivitas. Itu kita harus punya skill tersendiri. Wow. Nah, jadi itu tadi ya presentasi, sama satunya lagi ada komunikasi. Tapi selebihnya dari itu, more yang adalah technical skills-nya. Itu tentu saja adalah kita harus kemudian ngerti basic ikon ya, tentu saja ya. Basic ikon, tetapi ikon per se kan itu normatif. At the end kamu harus ngerti tentang ya hukum, tentang psikologi massa, tentang teknologi kalau di prakerja ya, sedikit kamu harus ngerti tentang itu. Kamu juga harus ngerti tentang politik, karena stakeholders management itu penting. Betul. Nah, jadi hal-hal itu perlu, dan itu tadi saya itu kan mempresentasikan ide kepada pimpinan dan bagaimana membuat pimpinan mengerti itu dan buy in. Untuk itu kamu harus mengerti apa yang menjadi interest dari pimpinan kamu. Dan kamu kemudian menjadi orang yang bisa menyediakan solusinya. Bukan solusi. Kemudian solusi. Nah, bukan nanya solusinya. Bukan nanya solusinya apa, tapi kamu yang berpikir bahwa pimpinan butuh ini dan kamu punya skill ini atau tawaran ide ini, dan kemudian kamu istilahnya mempresentasikan itu dengan cara yang pas untuk seorang VVIP yang biasanya very busy, punya banyak agenda dan segala macam. How you can make a good presentation, effective presentation dengan hanya 3-5 slides. Itu gimana? Betul. Wow, luar biasa. Kayaknya itu deh yang kemudian itu. Jadi dan tentu saja adalah skill untuk selalu belajar. Karena cara belajar di sepanjang usia dan sepanjang jabatan itu beda sih, Mor. Jadi skill untuk yaitu to learn itu penting. Gitu ya, Bu ya. Wow, iya, tentang mendengarkan, Bu, saya teringat Ibu selalu punya open door policy ketika ada orang, baik itu board of director, head maupun staff yang mau datang dan sharing sesuatu yang urgent, Ibu selalu terbuka. Itu saya sangat amazed, Bu. Dan kamu sering muncul ya? Saya sering muncul, Bu. Maafkan saya mengambil waktu Ibu. Berarti itu bagus atau enggak ya, Bu? Aduh. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya dan advice-nya, Bu. Saya juga makasih karena open door policy untuk organisasi yang sekecil PMO dan sangat horizontal itu penting supaya aliran informasi itu kemudian fluid, dan yang kedua adalah decision making bisa cepat. Jangan dibuat birokrasi, nanti decision makingnya lambat sehingga agility kita kemudian terhambat dan informasi kemudian parsial ke sana kemari atau menurut versi orang ini dan segala macam. Tapi dengan saya open door policy itu kemudian ya orang bisa kemudian masuk, menyampaikan, bertukar pikiran atau apa. Ya, kayak gitu sih. Wah, luar biasa. Ya, Bu. Dan Ibu juga ke pulau-pulau, Bu. Jadi Ibu nggak hanya menggunakan data yang sudah di-summarize, tapi juga Ibu mau dengar langsung. Jadi ini pelajaran buat saya, Bu, sebagai orang yang pengen berkecimpung di public policy, bagaimana sih cara mendapatkan data yang kualitinya tinggi gitu. Berarti harus data makro, tapi juga data mikro. Iya, karena begini, ekonomi itu kan, kalau saya ngajar dulu S3, saya kan selalu ngajarin tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu, Bu? Jadi filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu tentang apa yang dipelajari, bagaimana kita kemudian mengetahui itu. Jadi caranya untuk membuktikan, menghasilkan teorem dan segala macam. Satunya lagi adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah kemanfaatan dari ilmu. Nah, aksiologi ilmu ekonomi itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika kamu ngomong GDP, ketika kamu ngomong inflasi, ketika kamu ngomong pengangguran dan segala macam statistik kemiskinan atau apa, ketimpangan, Gini Index, they are all numbers, they are all statistics. Tetapi bagi seorang ekonom, untuk kemudian kamu
tadi ya, ilmu itu untuk amal, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu saya terus terang aja ketika melihat statistik itu, visualisasi saya itu adalah manusia-manusia. Visualisasi manusia ketika lihat angka. Pengangguran gini, visualisasi visualisasi saya itu adalah manusia. Karena behind those numbers are really humans. Yes. Our people, brothers, sisters, bangsa Indonesia, segala macam. Bahkan itu masyarakat dunia. Sehingga dengan begitu akan sulit buat kamu itu untuk neglecting dan menganggap itu angka-angka mati. Di balik itu tuh ada manusia sesungguhnya yang kesulitan makan, yang harus membayar harga barang dan jasa lebih mahal, yang harus mencari pekerjaan dan di reject berkali-kali, yang kemudian perusahaan-perusahaan yang itu harus berinovasi dan kemudian berutang dan memastikan utang itu kembali untuk menghasilkan return on investment. Itu numbers itu sekali lagi itu ada subjeknya dan itu adalah manusia. It's not just a stupid numbers atau cold numbers, enggak. Nah, jadi dalam konteks itu tadi ke pulau-pulau bahwa data kita, karena kita pakai big data, kita pakai cloud computing technology, semua proses yang terjadi dari A sampai dengan Z, setiap peserta prakerja kita tahu. Contact center aja kamu call kapan, komplainnya apa, kita tahu, tiket number sekian-sekian kita tahu, semuanya kecatat, kita tahu itu, komplain terbanyak real time itu tentang apa dan segala macam kita tahu. But again, kenapa saya sampai membawa kalian, saya nggak tahu saya bawa kamu sampai kemana gitu ya, tapi bahwa ada sampai ke Supiori, ke Nias, ke Mentawai, ke Sintang, ke Alor atau mana itu Seram bagian barat, Sumba dan segala macam, ke Kepulauan Talaut sono itu yang mana itu Melonge dan segala macam, Rote, Sabang, Merauke, udahlah ke kemana-mana itu. Sampai ada yang ke Timika juga karena ada lembaga kursus kita yang menyediakan pelatihan bagaimana mengoperasikan forklift itu di Mimika. Itu kenapa kemudian sampai ke sana? Ya dalam rangka konteks itu. Bahwa numbers ya sekomplit itu ya, user journey dan segala macam itu penting banget. Kita bisa mengerti, tetapi listening langsung kepada orang yang kita layanin, persepsi mereka, harapan mereka, melihat kondisi mereka, kampung mereka, saya pikir itu ada manfaatnya. Dan saya tahu tim kita di PMO Prakerja itu adalah anak-anak muda yang privilege, yang cerdas, sekolahnya bagus-bagus, bahkan lulusan luar negeri termasuk kamu gitu ya Mor, dari keluarga yang mungkin mampu sebagian besarnya. Saya sebagai pimpinan tidak ingin kalian itu hanya sekedar bekerja. Saya ingin kalian itu bekerja dengan mission, dengan passion untuk melayani masyarakat karena kalian tahu the reason why we need to fight dan melayani sebaik mungkin. Karena itu tadi ketika dibawa ke daerah-daerah itu melihat adik-adik prakerja dari kepulauan-kepulauan itu yang tidak punya privilege sebanyak kita yang hidup di Jawa, sekolah ini. Karena mereka dilahirkan itu tidak bisa memilih. Terkejut. Mereka lahir di sana dan kemudian kita ketemu di sana, kesulitan mereka ketika harus dari lokasi tempat tinggal mereka ke ibu kota provinsi. Itu harus menempuh perjalanan kayak gitu, ongkos segitu, pakai kapal yang beresiko kayak gitu. Kita tahu semuanya. Terus kemudian tanahnya tandus, tidak ada apa-apa. Itu kita bisa kebayang kayak gitu dan kemudian mestinya adalah dengan kita bertemu sama mereka, mendengarkan mereka, ada empati kepada mereka dan itu membuat kita despite all the challenges yang ada di pekerjaan kita akan atasin itu bersama-sama demi membuat kehidupan mereka itu lebih baik atau kehidupan mereka lebih baik itu sudah terlalu optimis ya, demi tetap menyalakan yang namanya optimisme di hati mereka. Hope. Itu yang mengubah mereka ya Bu ya. Itu penting. Kalau orang sudah nggak punya harapan, ngapain sih harus usaha? Jadi yang pertama yang harus kita sentuh itu adalah harapan. Bahwa masih ada harapan, tetapi harapan itu harus ditempuh dengan kerja keras, belajar, berlatih, dan kemudian mencoba. Orang belajar terus, Mor. Kalau belajar terus ya dicoba gitu. Dan itu kadang kita gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi.
Dan kita harus kemudian belajar dari kegagalan. Karena bukan hanya kita lesson itu disediakan dari keberhasilan, tapi juga lesson dari kegagalan dan kesalahan kita. Itu sih Mor, saya nggak tahu, saya berharap juga nanti ya teman-teman PMO yang menonton ini, karena saya tahu kalian Kamengo banyak yang sudah pernah bekerja di PMO, experience kalian atau feeling kalian apakah kemudian menjadi berbeda ketika kalian harus travel 12 jam di darat, 15 jam by laut, melihat kehidupan seperti itu, apakah kemudian kalian merasakan hal yang berbeda ketika itu daripada sekedar di Jakarta main coding dan lihat chart ini itu dan ini perlu dioptimisasi begini begitu, komplainnya ini kita perbaikin itu, versus itu plus berjumpa dengan adik-adik penerima prakerja. Saya pikir itu akan lain. Dan itu penting untuk membuat, karena saya yakin kalian itu talented dan sekarang kalian sudah punya experience ada di pemerintahan. I wish some of you akan menjadi leaders dan mungkin apa yang saya sudah paparkan sama kalian itu bisa menjadi sedikit torehan dalam pikiran kalian ketika kalian nantinya menjadi leader ke depan. Wah, terima kasih Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu sebagai pemimpin tuh menyerap emosi dari para peserta gitu ya Bu. Bukan hanya sekedar angka, dan saya melihat itu Ibu tentunya akan mengambil tenaga Ibu gitu, lebih dari kalau orang cuma melihat angka terus naik turun. Tapi kalau Ibu membayangkan tadi semua peserta bahwa betapa susahnya mereka, itu tentunya menjadi misi pribadi dan misi yang sosial yang luar biasa Bu. Terima kasih Bu, ini pelajaran yang saya nggak baca di buku manapun, tapi saya belajar dari Ibu untuk bisa menjadi seorang pengabdi publik yang baik gitu ya Bu. Makasih Bu. Aduh. Kalau itu dianggap ya tadi bermanfaat atau mewarnai pemikiran kalian, pengalaman kalian, itu makasih. Ya semoga aja itu, saya yakin dah kalian itu hebat, jauh lebih hebat daripada saya ketika di usia kalian. Jadi I believe kalau dalam kalian itu ada di posisi-posisi yang penting, saya percaya bahwa kehidupan masyarakat itu akan jauh lebih bagus. Terima kasih Bu. Amin. Bu Deni, mungkin ini satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ibu selain program excellence, ya, Ibu juga memiliki kemampuan untuk mengatur operasional. Intinya Ibu multitasking lah ya. Bisa tahu mulai dari teknologi, evaluasi, monitoring, kurikulum sampai procurement gitu ya. Salah satu yang membuat Ibu selain tadi program excellence dan operasional juga adalah building team. Saya tertarik dengan bagaimana Ibu building team, di mana Ibu seringkali memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Bu, yang berpotensi tinggi dan punya pengalaman juga, tapi juga Ibu tidak segan-segan untuk mecat orang Bu. Jadi saya ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa ada orang yang 6 bulan bahkan kurang gitu Bu, kalau nggak perform, udah diajarin gitu, Ibu pecat. Sebenarnya gimana Ibu mengambil penilaian orang yang bagus, biasa, buruk, spesial? Ada nggak Bu, secara general, cara Ibu membedakannya? Iya, ini saya melihat pertanyaan kamu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pengantar. Tapi ingetin saya, jangan saya kalau sudah jawab satu lupa sama pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi tentang kok saya bisa ngurusin banyak hal multitasking. Jawaban singkatnya sih dan faktualnya adalah karena kepepet Mor. Kepepet Bu ya? Kepepet tuntutan aja. Dan kalau tuntutan seperti itu ya udah, saya harus banyak belajar untuk menguasai aneka skills gitu ya. Salah satu skills yang penting ya buat karena gini, dulu waktu di kantor staf presiden, staf saya itu 18 Mor. Wih. Sekarang ini di prakerja kan 180 dari saya sampai Eman, ya OB kita yang sangat andal itu dan sangat baik itu. Nah jadi dan multi generasi kan, di PMO itu kan dari generasi dulu kalau Pak Sumarna itu malah
generasi baby boomers ya. Iya, udah. Nah, terus generasi X juga ada, tapi juga sampai si generasi Z. Generasi Z ya Bu? Iya, itu ada. Nah, jadi kalau tim itu sudah itu, dan kemudian ini ya, kita kan selalu bilang pentingnya diversity di dalam organisasi, tapi di sini diversity yang paling penting itu ada diversity cara berpikir. Ya ini kan kalau kita melihat DNA-nya anak tech sama anak ops, itu dengan DNA-nya anak hukum umum keuangan lain sekali. Yang satu adalah pro agility, iterasi, eksperimentasi, kecepatan. Yang satunya adalah sebentar, ini APBN, konservatif, paperwork, prosedur, kehati-hatian. Betul. Rule base. Wah, ini kan pertarungannya tuh terus, dan saya di tengah itu kan sebagai emaknya di prakerja tuh pusing ya, gimana ini mendamaikan tim, membuat tim itu saling mengerti bahwa ini penting, ini juga penting. Ini bukan satu yang lebih penting, itu nggak bisa, karena ini adalah PMO yang seperti startup ya, kulturnya, organisasi, cara kerja, delivery-nya itu startup, tetapi within the government yang itu konservatif. Yang namanya government itu kan overregulated institution. Betul Bu. Jadi kamu harus kemudian GRC ya harus diikutin gitu. GRC tetapi dengan inovasi, itu kan pusing banget bagaimana menjigel di antara dua itu. Nah, jadi neurodiversity itu necessary gitu ya. Karena kalau itu satu pola pemikiran nggak bisa jalan juga gitu. Cuman akhirnya tarik menarik dan konflik internal yang sehat sebenarnya itu kemudian bagaimana saya harus bisa ya memahami itu, dan kemudian kalau itu keputusan harus di sisi saya harus mengambil keputusan. Nah, jadi skill decision making skills itu very important untuk seorang leader, karena banyak leader yang nggak mau jabatannya tapi nggak mau tanggung jawabnya. Jadi dan tanggung jawab itu mulai benar-benar kritis atau sangat ini krusial ketika ya memang decision itu di saat-saat yang sangat kritikal. Banyak orang tadi yang saya sampaikan suka jabatannya, nggak suka tanggung jawabnya. Jadi lebih baik dilempar ke atas ke pimpinannya, atau kemudian ya cuman dengan kata-kata bersayap kiri kanan tetapi nggak ambil decision. Itu very bad leader kalau kayak begitu. Jadi ibaratnya kalau itu ada bola panas, kamu harus memegangnya dengan tanganmu sampai tanganmu itu luka. You must take the decision, make the decision. Jangan kamu lempar ke atas kepada pimpinanmu, jangan kemudian kamu geser kepada kolegamu, jangan kemudian kamu lemparkan kepada atau delegasikan pada anak buahmu. Lead by example, itu penting. Gitu. Integritas, kamu ngomong itu kamu lakukan, dan pada porsinya sendiri-sendiri. Tugas leader adalah kayak begitu, Mor. Dan I have to learn. Karena apa? Prakerja itu dengan tim yang sangat kecil, dan waktu itu lahir karena COVID, bukan lahir karena COVID. Kita lahir dan baru lahir mau mulai COVID-nya kan datang. Akhirnya kita harus beradaptasi dan kita harus menyediakan sekoci buat masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi, karena we are the only one yang bisa ngangkut itu dengan cepat dengan teknologi digital kita yang baru lahir. Jadi ada aspek kemanusiaan tadi, aksiologi itu yang harus itu, dan program itu memang serve masyarakat. Konteks masyarakatnya berubah ya, kamu nggak bisa ini saya ya, nggak bisa. Kamu harus kemudian ya itu demi kemanusiaan lakukan, tapi lakukan dengan benar. Nah itu kan nggak mudah untuk tadi rekrut tim yang dengan misi kayak begitu. Aduh itu kan pusing. Ke pertanyaan kamu kedua, tapi tadi skill itu karena kepepet, saya harus bisa menjalankan tugas atau amanah yang sudah diberikan pada saya. Saya harus kemudian salah satu skill yang saya harus kuasai adalah tadi decision making. Cepat ya itu, dan kemudian kompleks problem solving, atau bahasa sekarang itu adalah sistem analisis ya. Karena apa? Semuanya itu terkait satu sama lain gitu loh. Ketika kamu di policy kewanting begitu, kamu diimplementasi, kamu harus tahu yang namanya adalah perencanaan, penganggaran, kemudian implementasi, di mana di situ ada pengadaan barang dan jasa, kamu ada PPK, PPSPM, bendahara, kamu harus mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa. Habis itu kemudian kepada pelaporan, kepada audit, sampai dengan evaluasinya, semuanya harus kamu. Ini kan satu tugas yang memang itu semuanya butuh skill untuk kemudian itu, termasuk skill untuk mendelegasikan, skill untuk kemudian kasih
direction, kemudian melakukan pemantauan, tetapi still tugas dari CEO itu 70% itu harusnya adalah eksternal untuk managing stakeholders. Tetapi karena ini program baru, detail-detail yang teknis saya harus ketahui. Karena itu mental agility dari seorang leader untuk bisa kemudian katanya helikopter view. Yang strategik Bu. Satunya lagi turun ke bawah on the ground ngurusin, maaf ya bahasa saya kan sering saya bilang tahi-tahinya dari teknis ya kamu harus tahu. Dan kamu ketika ke atas ke bawah ngomongnya kayak begitu fluid karena kamu menghadapi multiple stakeholders termasuk tim kamu sendiri. Itu butuh skill. Bagaimana kamu bisa up down itu dengan ringan. Karena capek sebenarnya kamu. Switching itu. Nah benar. Jadi itu, dan karena itu self regulatory dari dirimu, agency tanggung jawab, self management, mengatasi stres, mengatasi itu kamu harus punya skill di situ. Ya saya juga harus acquire itu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Bu. Jadi baik kepepet jawabannya itu. Kaderbas kamu gila, ya kan? Atau kemudian kamu give up dan segala macam, atau kamu tidak performing as a leader dan tim kamu ambrol, ambiar. Ya gitu. Nah, terus yang kedua tadi, bagaimana menseleksi orang? Menseleksi orang more kalau pada saat expose, dia sudah bergabung sama kita. Mungkin first thing first adalah show up. Show up. Jadi kita tahu bahwa di hari COVID, apalagi pasca COVID, dikit-dikit WFH kan? Banyak. Lain WFH itu sama WFO. Karena di WFO kamu tuh udah interaksi tuh orang ke orang. Kamu kadang ketika kita pertemuan direksi maupun head, kadang kita terus di whiteboard, kemudian kita sama-sama pusing sudah 1 jam 2 jam. Ini gimana sih pusing? Kemudian ketika kita adiaton atau hackathon, kerasa kan energinya? Betul Bu, beda ya. Ketika itu lintas direktorat dengan segala macam kultur yang berbeda masing-masing, kemudian kita solve the real problem at hand. Betul. Ini harusnya diapain ya kalau kayak begini, kalau gini nanti gini, kalau gini karena gini. Ini berapa atau langkah apa yang kita ambil gitu ya. Dari tim legal ini itu kita diskusikan dan itu exhausting but buat saya energizing at the same time. Jadi dari dan Zoom kita nggak bisa Bu ya? Nggak bisa loh. Zoom kemudian distracted kiri, ini itu. Lain more ketika itu bareng. Nah tadi bagaimana menilai seseorang itu adalah staff yang bagus. Pertama itu show up. Karena itu saya bilang sama direksi, presence itu mungkin saya bilang 70% dari job. Wow. Ketika kamu sebagai pimpinan itu selalu datang dan kamu melihat saya selalu datang. Banget, Bu. Iya. Selalu datang. Itu bahkan adalah weekend. Kalau weekend saya harus ekstra karena bersihin meja gitu ya. Dan paper apa karena selama weekday saya tumpuk aja udah pusing deh saya. Nah, tapi show up itu penting karena itu kamu ada, kamu di kantor dan kamu ready. Itu signal yang penting kepada staffmu. Tapi kok kamu aja datangnya kolo-kolo, orang Jawa bilang jarang-jarang, dikit-dikit online ya orang ya udah saya ikut online deh gitu. Jadi menurut saya tadi ya bonding tim dan segala macam membangun kultur atau apa diawali dari keteladanan dari pimpinannya. Set the standard Bu ya. Iya, jadi pertama itu show up. Yang kedua adalah tentu saja kamu ini ngide atau enggak sih? Tadi yang kamu sempat katakan, solusi apa yang kamu tawarkan? Atau saya menunggu arahan pimpinan, wah gue tepok gitu orang. Karena apalah kok enak banget ya ke saya yang mikir, kamu tinggal melaksanakan. You dalam posisi leadership, you ngide apa? Gitu, inisiatifnya gimana? Karena inisiatif itu ada bagian dari accountability dan integrity juga gitu loh. Kalau kamu cuman oke deh tunggu perintah dari atasan, waduh ngapain ya saya harus taruh kamu ya sebagai tunggu aja udah pusing gitu ya. Jadi intinya adalah jadikan saya sebagai partner kalian untuk berpikir. Partner kalian, bahkan partner belajar. Bahkan saya belajar dari kalian. Kan banyak tuh, saya juga kadang tanya sama kamu, Mor ini yang gimana nih riset ini, jadi gimana sih gitu. Dan saya gak gengsi apa-apa, karena apa? Saya memang butuh belajar untuk tadi, mental agility saya ke atas ke bawahnya itu juga itu karena yang teknis yang tahu adalah staff kita. Nah itu, jadi dari kamu datang tiap hari, kamu bisa menjelaskan dengan detail, habis itu kamu bisa jalan sendiri, memimpin timmu, ngide, dan kamu hanya sesekali ngupdate sama saya, bukan jalan sendiri dengan liar dan segala macam, atau nggak pernah update, tapi juga nggak pernah dijalankan. Seketika saya tanya, wah
itu adalah menunjukkan expose sebuah atau seorang staff itu sebenarnya oke atau enggak. I see. Tapi kalau ex ante pada saat rekrutmen, lagi gimana itu, Bu? gitu kan. Nah, jadi kalau pas ex ante, maka yang penting adalah yaitu tadi kamu intinya adalah kan wawancara dan segala macam, ya kamu tepat waktu. Yang kedua adalah tentu saja attitude. Yang ketiga adalah ketika saya minta tanya secara spesifik atau detail apa yang pengalaman kamu yang paling katakanlah susah ya di karir kamu sebelumnya, dan kamu tuh kapasitasnya sebagai apa dan how you solve the problems. Kalau kamu bisa menjelaskan dengan fluid, detail dan segala macam, dan ketika ada follow up question kamu masih bisa jawab, berarti you do it. Right. Okay. Bukan omdo. Bukan omon-omon. Kalau omon-omon kadang nggak connect, kadang nggak logis, kadang terlalu berbunga-bunga, berbuih-buih, gue tahu gitu. Nah, jadi itu yang ex ante. Cuman kan kadang ya itu yang namanya sekarang itu profile di LinkedIn, wah dipoles sampai kayak pelangi gitu ya. Terus habis itu CV-nya juga ya ketahuannya adalah nanti pada saat interview. Iya, Bu. Iya, dengan pertanyaan yang kayak begitu. Jadi mana yang otentik, mana yang enggak. Tapi kalaupun kita salah, tadi di PMO kan sering ada probation dulu, 3 bulan. Kita tes, karena probation is good for both sides, employer maupun employee. Nah, kalau kemudian nggak cocok atau apa, ya udah ngapain sih kita harus kemudian, karena gini loh, kalau orang nggak performing atau ngeselin ya, toxic ya di dalam organisasi yang kita pelihara, itu toxic buat semuanya. Jadi ya itu tadi termasuk matahari bola panas itu, kalau itu adalah kemudian bahkan kadangkala orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah berkarir dengan kamu sebelumnya. Ya bisnis adalah bisnis. Wah. Itu tanggung jawab. Kita itu bagian dari profesionalisme. Kalau memang harus pecat orang, pecat orang. No regret. Iya, performance evaluation nggak lolos atau apa, ya udah gitu. Gaji nggak naik karena performance evaluationmu hanya marginally, kata itu ya udah gitu. Ya gimana lagi gitu loh. Jadi saya pikir itu, dan karena organisasi pemerintah ya tata kelola itu penting. Bu. Nggak bisa sembarangan gitu, karena apa ya, kita harus bertanggung jawab terhadap APBN yang kita pakai. Terima kasih, Bu. Wah, menarik sekali insight-nya ini. Susah ya, Bu. Government startup ya. Luar biasa banyak yang kita pelajari, Bu. Tim Bergen itu kan bilang bahwa at least kamu punya satu program untuk mengatasi satu persoalan. At least satu. Bukan kemudian satu program tapi cita-citanya menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan pengangguran, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, menyelesaikan ini. Nggak bisa. Tim Bergen itu malah, hey, kalau kamu punya satu goal, at least polisinya satu. Jadi kalau polisinya itu 2 atau 3, bener. Boleh, iya. Jadi bukan dibalik, ini satu tapi harapannya ngecat langit gitu. Iya. Itu salah. Kita itu di Prakerja ingin memberikan layanan yang sebagus swasta. Kalau bisa kayak BCA. Ibu Wani BCA aja bilang kan bahwa kontak senternya Prakerja ini sudah hebat sekali nih. Dan kalau mau tahu layanan itu bagus, lihat apakah kontak senternya itu kayak apa. BCA itu kan kalau kita telepon atau apa, kita tahu lah ya sebagus apa. Nah, jadi kenapa tidak kita adopsi cara-cara swasta itu di dalam pemerintah, sektor publik. Problemnya kita atau mahasiswa ekonomi UGM dengan problemnya misalnya saja mahasiswa yang ada di Kepulauan Talaut atau di Sangihe itu beda gitu. Baseline-nya beda. Kita nggak bisa one size fits all itu raono. Nah, jadi kan terus policy desainnya seperti apa? You can imagine kan. Nah, kalau yang kayak begini kita masih mencoba mencari solusi, iterasi, tapi kemudian disalah-salahin, harus sempurna dan segala macam, pusing kepala kita. Akhirnya apa? There is no incentive to innovate in public sector. Jadi ini perlu ada konsensus bersama. What's important for us as a nation to move forward.